الحمد لله الذي جمعنا تحت راية الإسلام وفرض الزكاة على المسلمين ليطهروا أموالهم وأنفسهم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الميعاد. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله وكونوا من المؤمنين العاملين. وقال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. Masyaallah muslimin rahimakumullah, jemaah Masjid Al-Muhajirin rahimakumullah. Kita berharap di usia kita yang masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini, mari kita upayakan untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita menyadari hanya dengan iman dan takwa kepadanya yang dapat mengantarkan kita kepada kehidupan yang lebih mulia di sisinya, baik selama di dunia ini maupun setelah di akhirat kelak. Kita juga berharap semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita berusaha secara terus-menerus agar kita dapat mengamalkan ajaran Islam yang kita yakini ini dengan baik, benar dan sempurna, sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin rahimakumullah, sebagaimana kita semua memahami bahwa zakat adalah merupakan ibadah maliyah ijtimaiyah, dan ini memiliki posisi yang sangat penting, strategis dan juga sangat menentukan, baik dari sisi ajaran maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Kita paham bahwa di dalam Al-Quran terdapat lebih kurang ada 27 ayat yang mensejajarkan antara kewajiban sholat dengan kewajiban membayar zakat dalam berbagai bentuk kalimatnya. Al-Quran menyatakan bahwa kesediaan berzakat dipandang sebagai indikator utama ketundukan seorang hamba terhadap ajaran Islam, sebagaimana kita pahami pada surah At-Taubah ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in tabu wa aqamus shalah wa atawuz zakah fa khallu sabilahum innallaha ghafurur rahim. Jika mereka bertaubat dan mendirikan salat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kesediaan untuk berzakat merupakan ciri utama seorang mukmin yang akan mendapatkan rahmat dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kesediaan berzakat dipandang pula sebagai orang yang selalu berkeinginan untuk membersihkan diri dan jiwanya dari berbagai sifat buruk seperti tamak, rakus, egois dan bakhil, sekaligus berkeinginan untuk selalu membersihkan, mensucikan dan mengembangkan harta yang dimilikinya, sebagaimana firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 39. Wa ma ataitum min riba liyarbu fi amwalin nas fala yarbu 'inda Allah wa ma ataitum min zakatin turiduna wajha Allah fa ulaika humul mudha'ifun. Dan sesuatu yang riba atau tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia itu, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah
dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipatkan gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Sebaliknya, ajaran agama kita memberikan peringatan, juga ancaman yang keras terhadap orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat. Di akhirat kelak, harta yang disimpan ditumpukan pada dikeluarkan zakatnya akan berubah menjadi azab bagi pemiliknya. Ini dapat kita ketahui dari Al-Quran surah At-Taubah ayat 34 dan 35. Sementara dalam kehidupan dunianya sekarang, orang yang enggan mengeluarkan zakat, menurut beberapa hadis Nabi, hartanya akan hancur. Dan jika keengganan mengeluarkan zakat itu sudah menjadi tradisi, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan berbagai azabnya. Atas dasar itulah kiranya kita pahami bahwa para sahabat Rasulullah SAW, antara lain Abdullah bin Mas'ud, menyatakan bahwa orang-orang yang beriman diperintahkan untuk menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Siapa yang tidak berzakat, maka tidak ada sholat baginya. Demikian sahabat Abdullah bin Mas'ud. Dalam riwayat lain, Rasulullah Muhammad SAW pernah menghukum sahabatnya Sa'labah yang enggan berzakat dengan cara isolasi yang berkepanjangan. Tak ada seorang sahabat pun yang mau bergaul dengannya, meski hanya bertegur sapa. Demikian juga Khalifah Abu Bakar pernah bertekad akan memerangi orang-orang yang sholat, tetapi mereka enggan mengeluarkan zakatnya. Ketegasan sikap ini menunjukkan bahwa perbuatan meninggalkan zakat adalah merupakan sebuah kedurhakaan, dan bila hal ini dibiarkan, maka akan memunculkan berbagai kedurhakaan dan kemaksiatan berikutnya. Kewajiban menunaikan zakat dengan tegas dan mutlak, karena di dalam zakat itu kita pahami terkandung hikmah dan manfaat yang demikian besar juga mulia, baik yang berkaitan dengan muzaki atau orang yang mengeluarkan zakat, juga mustahik atau orang yang berhak menerima zakat itu, harta yang dikeluarkan zakatnya maupun masyarakat secara keseluruhan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Di antara hikmah juga manfaat dari mengeluarkan zakat antara lain, yang pertama adalah merupakan bahwa kepatuhan berzakat sebagai perwujudan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri nikmatnya, menumbuhkan akhlak yang mulia dengan memiliki rasa kepedulian yang tinggi antar sesama, menghilangkan sifat kikir dan rakus, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus mengembangkan dan mensucikan harta yang dimiliki. Hikmah yang kedua, zakat merupakan hak dari mustahik, maka ia berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka, terutama golongan fakir miskin, ke arah kehidupan yang lebih baik dan sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan hasad yang mungkin saja timbul dari mereka ketika melihat golongan yang lain lebih berkecukupan dalam kehidupannya. Zakat ini idealnya bukan sekedar untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif sesaat, akan tetapi memberikan kecukupan dan kesejahteraan kepada mereka yang dimaksud, dengan cara menghilangkan atau memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi miskin dan menderita. Namun untuk saat ini belumlah terwujud dengan sebenarnya. Yang kita saksikan baru bersifat sesaat, dan ini tentunya menjadi salah satu kewajiban bagi mereka-mereka yang hidupnya berkecukupan untuk ikut serta memikirkan sekaligus meringankan beban berat ini, agar tidak selamanya menjadi selimut keseharian mereka fakir miskin. Hikmah yang ketiga adalah sebagai salah satu sumber dana umat untuk pembangunan sarana
maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana pendidikan, kesehatan, sarana sosial maupun ekonomi lainnya, dan terlebih lagi bagi kepentingan peningkatan kualitas sumber daya manusia umat muslim. Yang keempat hikmahnya, bahwa dengan berzakat akan memasyarakatkan etika bisnis yang benar, karena zakat tidak akan diterima dari harta yang didapatkan dengan cara yang batil. Jadi kalau ada orang yang memiliki harta dari hasil korupsi atau sejenis lainnya dan ingin berzakat, maka zakatnya itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, atau yang bersangkutan tidak akan mendapatkan pahala dari apa yang dimaksudkannya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Sehingga sebagian ulama sering mengingatkan agar orang Islam yang memperoleh rezeki dan sudah mencapai nisab zakatnya, maka ia belum boleh membelanjakan hartanya itu sebelum mensisihkan terlebih dahulu untuk berzakat. Dengan demikian, ia hanya berhak membelanjakan hartanya setelah dikurangi zakatnya. Seandainya belum sempat memberikan zakat kepada badan amil zakat, maka wajib baginya untuk menyisihkannya terlebih dahulu. Kalau tidak, berarti harta dimaksud masih dalam kondisi yang kotor, karena masih bercampur dengan milik orang lain, sebagaimana diingatkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Az-Zariyat ayat 19, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum, dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian, atau orang miskin yang tidak meminta-minta. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, selaku umat Islam, tentunya kita juga patut banyak-banyak bersyukur, karena kita semua maklum bahwa sejak tahun 1999 yang lalu sudah ada undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan zakat, yaitu Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Tujuannya agar pengelolaan zakat di bumi Nusantara ini lebih efektif lagi, berhasil guna, berdaya guna, terutama dalam upaya menanggulangi kemiskinan dan pengangguran di sekitar kita. Oleh karena itu, tentunya kita juga yakin apabila umat Islam ini sadar akan kewajiban untuk mengeluarkan zakat dan juga mau menyalurkannya melalui badan amil zakat, seperti di kabupaten kita sudah terbentuk sejak periode yang lalu dan sampai saat ini masih tetap eksis dengan kegiatannya. Tentunya disertai para pengelola juga yang jujur, amanah, transparan dan proporsional. Insya Allah dengan dana zakat yang dihimpun secara baik tersebut akan mampu menanggulangi krisis ekonomi, kemiskinan, dan dapat pula mengangkat harkat dan martabat kaum du'afa lainnya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, mari mulai saat ini kita mengajak pribadi kita masing-masing dan juga kita semua yang hadir ini juga untuk para alumni, tentunya para pengusaha, pejabat, PNS, TNI, Polri, para pedagang ataupun juga para petani, maka apabila mereka sudah sampai nisab hartanya, ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat sebanyak 2,5%. Bayarkanlah melalui badan yang resmi seperti yang kami ungkapkan tadi, ada badan amil zakat di Kabupaten Lahad ini. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Bila ini sudah disadari dan dilaksanakan dengan sebaiknya, orang membayar zakat ini kita umpamakan sama ramainya dengan orang yang berpuasa, sama banyaknya dengan orang yang mengerjakan sholat, dan juga sama banyaknya dengan jemaah yang menunaikan ibadah haji. Betapa sungguh dahsyatnya dana zakat yang akan terkumpul. Demikian juga pemanfaatannya. Untuk itu, mari kita tingkatkan kesadaran membayar zakat. Mari kita sisihkan 2,5% penghasilan kita untuk disalurkan melalui badan amil zakat yang ada. Niscaya harta kita akan menjadi bersih dan jiwa kita akan tenang, akan mendapatkan barokah dalam kehidupan fid dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.